Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 23 Agustus 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Besada Sirait, inilah live update selengkapnya. Polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat menangkap seorang oknum polisi yang diduga terlibat jaringan besar narkoba di Pulau Sumbawa. Bribtu MAR bertugas di Polres Dompu NTB ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Bima pekan lalu. Saat ditangkap, Bribtu MAR sempat membuang barang bukti berupa sabu dengan berat 91 gram. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Atina yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Atina. Baik, terima kasih rekan Mei. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Bima pekan kemarin, tepatnya akhir pekan kemarin, salah satu seorang oknum polisi yang merupakan anggota dari Polres Dompu, Polres Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Bima, Nusa Tenggara Barat. Anggota dengan inisial Bribtu MAR ini ditangkap ketika hendak menemui seorang pelanggan yang diduga ini adalah sebagai pemancing oleh kepolisian untuk mengungkap bandar besar yang berada di wilayah Pulau Sumbawa. Dan benar saja saat penangkapan akhir pekan lalu, terdapat barang bukti sabu-sabu seberat 91 gram yang sempat dibuang oleh Bribtu MAR saat penangkapan yang dilakukan di Desa Sondosia, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Saat ini Bribtu MAR telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di Polres Bima, dan Polda NTB melalui Humas Polres Bima menyampaikan pihaknya mengatensi serius kasus ini dan tidak akan segan-segan melakukan pencopotan terhadap anggota yang terlibat dalam jaringan narkoba. Baru-baru ini juga Bribtu MAR melalui kuasa hukumnya Mei sempat menyatakan bahwa dirinya dijebak oleh oknum tertentu ataupun ada termasuk sempat menyebutkan seseorang yang mengajaknya untuk bertemu, di mana bantahan ini, pengakuan dijebak ini diberikan oleh kuasa hukum bernama Nasarudin. Nasarudin ini telah dikuasakan oleh Bribtu MAR yang menyatakan penjebakan dilakukan oleh seseorang berinisial L yang ternyata menurut dari Nasarudin, yaitu kuasa hukum dari Bribtu MAR, bahwa rencana pertemuan Bribtu MAR dengan L hanya berkaitan dengan hutang piutang yang dibuktikan dengan adanya sertifikat yang ditemukan saat Bribtu MAR ditangkap. Bahkan Nasarudin dengan tegas mengatakan tidak ada barang bukti yang diperoleh dalam penangkapan yang terjadi pada akhir pekan lalu. Terakhir, kami sempat melakukan konfirmasi ke pihak Polres Bima terkait adanya pernyataan jebakan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Bribtu MAR, namun Polres Bima enggan untuk menyampaikan atau menanggapi ini, namun mereka hanya menyatakan saat ini pemberkasan sedang dilengkapi dan memastikan bahwa Bribtu MAR telah ditahan dan juga telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda NTB. Dan juga bisa saya laporkan Mei, hingga saat ini belum ada penjelasan yang lebih konkret atau yang lebih detail yang diberikan oleh pihak kepolisian baik dari Polda NTB maupun dari Polres Bima terkait progres pemeriksaan oknum polisi berinisial Bribtu MAR ini, termasuk juga hasil tes urin yang telah dilakukan oleh Polres Bima, dan juga keterkaitan informasi yang beredar di mana mengatakan bahwa Bribtu MAR ini merupakan kurir dari seorang bandar besar yang sekarang ini sedang berada dalam tahanan titipan di Polres Dompu. Demikian yang bisa saya laporkan rekan Mei. Terima kasih rekan Atina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Tim Buser Polres Timur Tengah Utara berhasil membekuk 3 orang terduga pelaku judi kupon putih di Desa Haikto, Kecamatan Nomuti Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketika proses pembekukan ini berlangsung pada Sabtu 20 Agustus lalu, para terduga pelaku yang lain kabur dari TKP, sehingga tim Buser hanya membekuk 3 orang tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Onci Rebon, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Onci. Baik, rekan Mei, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa pada Sabtu lalu, pekan lalu, tim Buser Polres Timur Tengah Utara berhasil membekuk 3 orang pelaku judi online, yakni YK, DM, DC, dan MF. Ketiga terduga pelaku ini dibekuk tim Buser Polres TTU saat sedang melakukan transaksi di salah satu rumah. Barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim Buser Polres Timur Tengah Utara yakni 3 buah buku rekapan, uang pecahan 10.000 sebanyak 10 lembar, uang pecahan 5.000 sebanyak 3 lembar, uang pecahan 2.000 sebanyak 7 lembar, uang pecahan 1.000 sebanyak 2 koin, 1 buah HP, 2 ATM BRI, dan 1 buah Tupperware. Perlu saya sampaikan rekan Mei bahwa pasca dilakukan pembekukan terhadap 3 terduga pelaku judi online ini, Kapolres Timur Tengah Utara langsung memberikan penghargaan atau reward kepada 3 orang tim Buser Polres Timur Tengah Utara yang telah berhasil menjalankan tugas tersebut. 3 orang anggota Buser Polres Timur Tengah Utara itu yakni Aibda Kadek Andi Sujarwo yang menjabat sebagai Kanit Buser Polres TTU, Brigpol Gregorius Taslulu yakni anggota tim Buser Polres TTU, Brigpol Fajar Ahmad Hartanto yang juga merupakan anggota tim Buser Polres Timur Tengah Utara. Perlu saya sampaikan Tribuners bahwa Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Muhammad Mukson SH SIK MH saat diwawancarai mengatakan bahwa pihaknya sangat tegas dalam melakukan pemberantasan terhadap berbagai kejahatan seperti praktek judi, illegal logging, illegal mining, dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Ia juga meminta dukungan dan kritik serta saran dari seluruh masyarakat agar tugas yang dijalankan oleh pihak kepolisian dapat berjalan dengan baik. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Onci atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Timur Tengah Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih. Saya selaku Kapolres juga menginformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih atas beberapa masukan yang ada di media. Pada prinsipnya kami berbuat itu secara maksimal. Kejahatan itu tidak nampak di depan mata. Jadi setiap pelaku kejahatan pasti dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Untuk itu harapan saya bagi rekan-rekan media, masyarakat yang mengetahui, diinformasikan ke kita untuk kita lakukan penegakan hukum. Jadi bagi kami kritikan, koreksi itu sangat membangun. Ya, sekali lagi saya atas nama Polres TTU bisa menerima kritikan itu. Namun kami juga memohon kepada masyarakat yang mengetahui, melihat adanya suatu perjudian, silakan melapor ke kami, bisa melalui WA langsung secara pribadi ke saya untuk kita lakukan penegakan hukum. Demikian dari saya, Kapolres.
Pihak Ditres Narkoba Polda Kaltara berhasil menggagalkan peredaran narkotika asal Tawau, Malaysia. Sebanyak 3,14 kg sabu dan 4.753 butir ekstasi diamankan pihak kepolisian di Sebatik Nunukan pada 16 Agustus lalu. Kapolda Kaltara mengatakan sabu dan ekstasi yang diamankan di Sebatik tersebut awalnya hendak dikirim ke Parepare, Sulawesi Selatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Ilhami Faudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Faudi. Baik rekan Medan Tribuners dapat melaporkan bahwa pada 16 Agustus lalu pihak Direktorat Reserse Narkoba di Reskoba Polda Kaltara berhasil menggagalkan peredaran 4.753 butir pil ekstasi dan juga 3,14 sabu yang terdiri dari 3 kantong teh sabu itu. Penggagalan peredaran sabu ini dilakukan di Sebatik Nunukan di perbatasan Indonesia-Malaysia dengan modus operandi yaitu pelaku dengan inisial L yang bertugas sebagai kurir memasukkan sabu dan ekstasi tersebut di dalam karpet dan digulung sehingga mengelabui petugas pemeriksaan. Dalam kasus ini juga pihak Polda Kaltara masih memburu 1-2 orang lainnya sebagai daftar pencarian orang atau DPO, di mana 1 orang sebagai warga negara Malaysia sebagai penyuplai barang haram tersebut dan 1 orang lainnya berada di Parepare, Sulawesi Selatan sebagai pemesan dari barang haram tersebut. Pihak Polda Kaltara kini masih berupaya untuk mendalami kasus tersebut, termasuk dengan bekerja sama dengan pihak Polisi Diraja Malaysia atau PDRM untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas negara. Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan bahwa daerah perbatasan di Kaltara ini menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian, mengingat di daerah perbatasan kerap terjadi kejahatan-kejahatan lintas perbatasan seperti penyelundupan narkoba, lalu juga penyelundupan pekerja migran Indonesia atau PMI, sehingga hal ini menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian. Diharapkan nantinya peran serta masyarakat juga dapat ditingkatkan sehingga pihak kepolisian dapat mengungkap lebih banyak kasus-kasus kejahatan di daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Demikian rekan Mei laporannya. Baik, terima kasih rekan Faudi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dires Narkoba Polda Kaltara serta Kapolda Kaltara. Berikut tayangannya untuk Anda. Membawa saudara itu Sebatik dan menunjukkan di mana barang tersebut, dan kebetulan barang belum sempat dikirimkan ke Tarakan, dan di situ dilihat ada ditemukan ya, barang bukti narkoba yang saya sebutkan tadi di atas. Sesuai barang bukti tadi yang dimasukkan di dalam gulungan karpet. Dilubangin ini, kemudian dimasukin sabunya ke dalam sini, kemudian dilipat dia lagi, diikat sehingga seakan-akan itu memang kasur karpet yang dari Malaysia. Ini yang beberapa? Pengakuan yang bersangkutan sekali, tapi saat ini tetap kita melakukan pendalaman karena yang bersangkutan sudah bisa keluar masuk Tawau dengan sangat terbiasa, karena kan pengakuan dia terbang dari Makassar, kemudian turun di Tarakan kemudian langsung ke Tindakan membahayakan dilakukan remaja asal Mojosongo, Boyolali berinisial AR. Ia mengendarai sepeda motornya sambil membawa senjata jenis kir. Warga yang melihat dan khawatir meneriaki pemuda itu dan menyebutnya kelitih di Jalan Adi Sumarmo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo pada Minggu 21 Agustus dini hari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Agil Tri Setiawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Agil. Ya, dia seorang remaja yang diamankan pihak kepolisian dari Polsek Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo.
pasalnya pemuda tersebut melakukan tindakan yang membahayakan orang lain dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa senjata tajam jenis tir. Warga yang melihat aksi pemuda tersebut meneriaki pemuda tersebut dengan kelitih, dan pemuda tersebut mencoba melarikan diri dari amukan warga dengan melompat dari sepeda motornya untuk menyelamatkan diri. Dari keterangan Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugro Setiawan mengatakan bahwasannya sebelum pemuda tersebut dihakimi massa, pihak kepolisian segera datang dan mengamankan pemuda berusia 18 tahun tersebut. Saat ini petugas dari Polsek Kartosuro yang mengamankan pelaku, membawa pelaku ke Mapolsek Kartosuro, yang mana hal tersebut dilakukan untuk dimintai keterangan serta atas perbuatan tersebut remaja tersebut juga terancam dengan pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun karena melakukan tindakan yang berbahaya dan membawa senjata tajam. Ya. Baik, terima kasih rekan Agil atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Samuel Huta Barat tak kuasa meneteskan air mata usai menerima ijazah mendiang Brigpol Nofriansyah Yosua Huta Barat, putranya di Universitas Terbuka pada Selasa 23 Agustus hari ini. Tangisnya semakin pecah saat lagu berjudul Anakku Naburju dinyanyikan di ruangan. Lagu yang penuh makna dan pesan bagi seorang ayah untuk anak-anaknya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Raf Sanjani Simanjorang yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Raf. Ya, terima kasih rekan Mei. Ya, tepat pada hari ini 23 Agustus 2022 bertempat di Universitas Terbuka, Samuel Huta Barat, ayah dari kelulusan dari putranya dari ilmu sosial dan ilmu politik UPH Isaksa, ya, dan kuasa menahan air matanya dan juga saat diiringi dengan lagu Anakku Naburju, lagu yang memang sebuah pesan yang mendalam dari orang tua kepada ayahnya, di mana saat itu pula Samuel Huta Barat mencium foto dari putranya dan sambil terisak tangis. Dan adapun di sampingnya ada Irma Huta Barat mencoba menenangkan Samuel Huta Barat. Dan memang proses penerimaan ijazah putranya ini tidak, maksud saya proses penerimaan ijazah putranya ini memang cukup membuat haru suasana di acara wisuda. Tak hanya ayah dari Yosua Huta Barat yang menangis, tetapi tampak pula banyak dari wisudawan yang turut sedih menyaksikan apa yang ada di depan pandangan mereka. Dan sementara itu bagi Samuel Huta Barat memang ini sebuah kebanggaan dan juga bercampur rasa sedih saat putranya dinyatakan lulus di Fakultas Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini. Dan ia mengatakan bahwa putranya sebenarnya berkeinginan untuk meraih ataupun untuk melanjutkan ke jenjang S2. Bahkan kita juga mendapat informasi bahwa seusai dari wisuda ini putranya Yosua Huta Barat juga berencana menikah, namun hal itu tidak bisa terkabulkan karena Tuhan berkehendak lain, di mana putranya masuk dalam peristiwa berdarah ataupun terbunuh di peristiwa berdarah di Duren 3, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, yang menyeret nama dari Kadif Propam, yaitu Irjen Ferdi Sambo. Sekian laporan dari saya, kembali ke studio rekan Mei.
Terima kasih rekan Rafsanjani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Meneruskan perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, maka seluruh jajaran kepolisian, baik itu di Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek untuk mengungkap seluruh bentuk praktik perjudian. Di Maluku Utara sendiri, anggota Polda berhasil mengamankan 9 pelaku perjudian. Ada yang ditangkap di pinggiran jalan saat berjudi online, dan ada yang ditangkap di rumah saat melakukan transaksi perjudian secara online. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Randi Basri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randi. Ya, rekan Mi, memang benar dapat dilaporkan dari Ternate, Maluku Utara, di mana beberapa hari kemarin Kapolda Maluku Utara Irjen Polri Syafruddin pimpin langsung keterangan di Makopolda Maluku Utara, di mana dari hasil keterangan Kapolda Maluku Utara setelah adanya instruksi dari Kapolri ditindaklanjuti langsung oleh Polda Maluku Utara, dan di mana dari hasil tindakan tersebut Polda berhasil mengungkapkan sejumlah tindak pidana termasuk perjudian online, di mana khususnya untuk Polda Maluku Utara sendiri dan jajaran berhasil menindak atau menangkap sebanyak 9 orang pelaku judi online di wilayah hukum Maluku Utara. Dari jumlah tersebut, di mana tersebar baik dari Polres, Polda Maluku Utara dan Polres jajaran. Di mana untuk penindakan tersebut juga sudah menurut Kapolda Irjen Polri Syafruddin sudah berdasarkan perintah dirinya setelah adanya instruksi dari Kapolri. Setelah ada instruksi tersebut, Kapolda menegaskan kepada seluruh jajaran baik tingkat Polres maupun Polsek untuk segera melakukan penindakan di lapangan. Selain itu juga Kapolda menegaskan di mana dari hasil penindakan tersebut sudah berhasil mengamankan setidaknya ada 9 orang. Dari hasil ini juga menurut Irjen Polri Syafruddin, di mana dirinya menegaskan juga sekali lagi kepada seluruh anggota baik jajaran Polres maupun Polsek, di mana ketika dengan hasil tersebut ada penyelidikan lebih dalam dan mengarah kepada backingan terhadap anggota, tentu tidak segan-segan dirinya memberikan ketegasan berupa hingga adanya pencopotan jabatan. Dan juga sejauh ini selain penindakan dari judi togel sendiri, Kapolda juga memerintahkan kepada jajaran untuk melakukan penindakan baik dari narkoba, penyalahgunaan, penyeludupan miras, minuman keras, dan beberapa tindakan lainnya. Mungkin seperti itu, Iga. Saya kembalikan, maksud kami seperti itu, Mei. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Randi Basri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebanyak 4 rumah dan 1 dapur milik warga Dusun Goa, Desa Rokirole, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, ludes terbakar api pada Senin 22 Agustus. Penjabat Kepala Desa Rokirole, Maria Goretilue, menyebutkan kebakaran tersebut berawal dari rumah Paulus Jawa. Dalam laporannya, Maria menyebutkan api diduga berasal dari dapur dan diduga dipicu oleh api yang belum benar-benar padam saat selesai memasak pada pagi harinya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Paulus, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Paulus. Oke, baik, terima kasih sahabat Tribuners dimanapun berada. Dapat saya laporkan bahwa kemarin hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 telah terjadi kebakaran rumah
di Desa Rocky Role, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika. Nah, pada insiden kebakaran tersebut, 4 rumah dikabarkan hangus ludes termakan api, ditambah 1 dapur. Informasi yang saya peroleh dari penjabat kepala Desa Rocky Role, Maria Goretti Lue, menyebutkan kebakaran tersebut berawal dari rumah Bapak Paulus Cawa, yang diduga api tersebut berasal dari dapur akibat dari belum dipadamkan pasca memasak sarapan pagi. Atas peristiwa itu api kemudian merambat ke 3 rumah lainnya yang berada persis di dekat rumah Bapak Paulus Cawa. Dan hingga saat ini para korban kebakaran sudah mengungsi. Mereka difungsikan ke rumah kerabat mereka yang berada di satu desa. Dan pasca kebakaran itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sika atau BPBD sudah menyalurkan sejumlah bantuan logistik seperti selimut, beras, dan peralatan lainnya. Mereka juga sudah berkoordinasi bersama Dinas Sosial Kabupaten Sika dan hari Senin pukul 8 waktu Indonesia Tengah, 8 malam waktu Indonesia Tengah, mereka mengantar sejumlah bantuan logistik. Dan informasi yang saya peroleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mereka menyebutkan bahwa dropping logistik baru disalurkan pada malam hari karena terkendala transportasi. Mengingat transportasi di sini dari Kota Maumere menuju ke Pulau Palue hanya ada satu unit kapal, di mana kapal itu beroperasi pada malam hari, sehingga pasca kebakaran mereka mendropping bantuan logistik pada malam hari. Demikian yang dapat saya laporkan. Terima kasih rekan Paulus atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Skenario Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati merubah suasana wisuda Universitas Terbuka Tangerang Selatan menjadi haru dan penuh duka pada Selasa hari ini. Sebab hari ini Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J seharusnya menghadiri wisudanya sebagai sarjana hukum di Universitas Terbuka Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Prosesi wisuda yang seharusnya sukacita malah berubah menjadi duka setelah pihak universitas memanggil nama Yosua untuk maju ke atas panggung. Sang ayah Samuel Huta Barat pun menggantikan mendiang anak keduanya menjadi tamu kehormatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta Ega Alfreda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ega. Terima kasih sudah sekali dapat dilaporkan langsung di lokasi hari ini, hari Selasa 23 Agustus 2022 di Universitas Terbuka, tepatnya di UT Convention Center atau UTCC. Universitas tersebut mengadakan wisuda gelombang kedua periode 2001-2022, di mana dalam salah satu mahasiswanya yang harusnya diluluskan pada hari ini terdapat korban dari skema atau skenario dari Verdi Sambo, yakni Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Nah, dalam pantauan Tribun Jakarta.com di lokasi, wisuda yang awalnya berjalan secara hikmat dan juga berjalan secara sukacita dengan menyebutkan satu nama wisudawan yang hadir untuk misalkan ijazah setelah pendidikan di Universitas Terbuka, akhirnya berujung duka dan juga berujung dengan suasana mengharukan dan juga suasana yang dipenuhi isak tangis dari para peserta wisudawan, juga dari para rektor dan juga dari direktur dan juga para dekan dan juga dari orang tua dari Yosua Huta Barat, yaitu ayahanda sendiri yakni Samuel Huta Barat. Dalam prosesi penyerahan ijazah yang langsung diberikan oleh rektor Universitas Terbuka tersebut di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, tampak jelas sekali bahwa ayahanda yaitu Samuel Huta Barat terus mengusap kedua matanya, lalu mengusap mukanya juga karena matanya sendiri dibanjiri oleh kedua anaknya yaitu Yosua Huta Barat yang tewas karena skema dari perbuatan Verdi Sambo dan istrinya yaitu Putri. Lalu sambil menerima ijazah tersebut, prosesi penyerahan ijazah tidak berlanjut sebentar lantaran para peserta wisuda juga para anggota dari Barat itu
menyanyikan lagu berjudul Nabuju, yang berarti anakku baik, anakku kesayanganku, dan juga anakku berbudi, yang dinyanyikan selama kurang lebih 10 menit untuk sosok Brigadir J ini selama menempuh pendidikan di Universitas Terbuka di Jambi. Nah, saat ini memang tidak dapat Brigadir J sendiri sudah menyelesaikan pendidikan di Universitas Terbuka Jambi dengan mengambil jurusan ilmu hukum dan sosial politik di Universitas Terbuka Jambi. Nah, ternyata Brigadir J ini sendiri sudah terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun 2015, namun karena pekerjaan yang sebagai polisi dan juga Ferdi Sambo dan juga dinas BKO di Jambi dan juga Polda di Jatim, serta di Jambi, Brigadir J ini sempat beberapa kali harus menunggu atau menunggah studinya karena keperluan dari dinasnya sendiri. Makanya Brigadir J ini harus menempuh studinya selama 7 tahun yang harusnya dia lulus pada tahun 2019, sehingga ia diluluskan pada tahun 2022 karena dia sudah menjadi almarhum karena ada 2 Ferdi Sambo. Nah, dari data yang didapatkan dari Detik.com, Brigadir J ini mendapatkan nilai yang cukup gemilang di ini karena dia lulus dengan IPK 3,28 dan juga sempat mendapatkan beberapa penghargaan dan juga menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Jambi. Nah, dalam 4 tahun terjun pertama itu juga bahwa Samuel Huta Barat itu juga komentar tentang otopsi kedua yang dilaksanakan di rumahnya, yaitu di daerah Jambi, dan bagaimana komentarnya juga dia enggan mengajukan sama sekali dan hanya fokus kepada prosesi wisuda yang digantikan untuk menggantikan anak buahnya, yaitu Yosia Huta Barat alias Brigadir J. Begitu yang dapat dilakukan langsung dari Tangerang Selatan. Baik, terima kasih rekan Ega Alfreda atas laporan Anda, dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ayah mendiang Brigadir J Samuel Huta Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Ingat membesarkan almarhum mulai dari kecil hingga di akhir hidupnya. Kita mengingat semua perjuangan kami orang tua, apalagi kami boleh dibilang bukan orang berada, bisa kami bina dia oleh bimbingan Tuhan. Inilah kesedihan yang saya rasa secara pribadi ataupun keluarga besar sesudah dia berjuang untuk mendapatkan sarjananya. Saya lah yang menggantikan almarhum. Sangat sedih, sangat sedih. Selama 12 jam penyidik KPK menggeledah gedung Rektorat Universitas Lampung atau Unila pada Senin 22 Agustus. Dari penggeledahan yang berlangsung kemarin, penyidik KPK diduga membawa barang bukti dalam 5 koper, 1 kardus, serta 1 buah plastik merah. Saat meninggalkan gedung Rektorat Unila, rombongan KPK tersebut dikawal ketat pihak kepolisian dan keamanan kampus Unila. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Huri Agusto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Huri. Oke, terima kasih rekan Mei. Ya, Tribuners, bisa kami kabarkan bahwa memang benar telah terjadi kemarin penggeledahan ya oleh pihak penyidik KPK di gedung Rektorat Unila atau Universitas Lampung, dan penggeledahan sendiri berlangsung sekitar 12 jam lebih yang dimulai dari pukul 9 pagi dan selesai pada pukul 9 malam. Dan pihak dari penyidik KPK sendiri keluar meninggalkan gedung Rektorat Unila dengan membawa sejumlah barang bukti ya, berupa koper ya, 5 buah koper besar ya, berukuran besar yang diperkirakan berisi berkas barang bukti dari tersangka Profesor Karomani atau mantan Rektor Unila, dan juga membawa 1 buah kardus serta ada sebuah kresek juga yang diduga itu adalah barang bukti. Dan KPK sendiri mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian setempat dan juga pihak keamanan. Adapun menurut keterangan dari pihak Unila sendiri, ruangan yang diperiksa itu adalah ruangan penerimaan mahasiswa baru dan juga ruangan dari rektor
Unila sendiri. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan per hari ini atau tepatnya Selasa 23 Agustus 2022, KPK masih terus melanjutkan penggeledahan atau pemeriksaan di sejumlah tempat di Unila. Salah satunya adalah Fakultas Kedokteran Unila dan juga Fakultas Hukum Unila. Dan saat ini KPK masih terus melakukan penggeledahan dan hingga saat ini wartawan Tribun Lampung masih terus memantau hasil dari penggeledahan yang dilakukan oleh KPK tersebut. Demikian rekan Mei yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Huri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pengerjaan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Provinsi Sulawesi Tenggara hampir 100%. Rumah sakit ini ditargetkan selesai pengerjaan dan diresmikan pada Desember 2022 mendatang. Kepala Dinas Cipta Karya Sulawesi Tenggara, Fahri Yamsul mengatakan progres pekerjaan Rumah Sakit Jantung senilai 400 miliar rupiah ini sudah mencapai 90%. Ia mengatakan progres pengerjaan belum mencapai 100% hingga kini karena pihaknya menunggu pengadaan alat kesehatan. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ultra, Laude Ari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Laude. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat sore Tribuners. Ya, betul sekali. Untuk pengerjaan Rumah Sakit Jantung Provinsi Sulawesi Tenggara yang saat ini masih dalam proses pengerjaan, dan saat ini Pemprov mengatakan bahwa progres pengerjaan sudah mencapai 90%. Namun rumah sakit yang ditargetkan selesai di bulan Desember tahun ini belum pengerjaan diselesaikan 100% karena dari Dinas Cipta Karya masih menunggu pengadaan alat kesehatan yang untuk dipasang di fasilitas alat kesehatan yang dipasang untuk di rumah sakit ini. Kepala Dinas Cipta Karya Pak Fahri Yamsul mengatakan pengadaan ini untuk melihat kondisi alat kesehatan yang didatangkan dari luar daerah Sulawesi Tenggara, kemudian disesuaikan dengan kondisi ruangan yang ada di beberapa ruangan yang ada di Rumah Sakit Jantung Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga nanti dengan pengadaan alat kesehatan ini kemungkinan hingga Desember 2022 ini Pemprov akan mengerjakan 100%, kemudian akan diserahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pak Ari mengatakan untuk saat ini progres pengerjaan yang sampai saat ini masih dilakukan sambil menunggu pengadaan alat kesehatan itu berupa finishing, electrical, kemudian ada juga untuk pengerjaan konstruksi finishing. Hingga kini Pak Ari mengatakan untuk progres pengerjaan itu masih tetap berjalan, tidak ada kendala, bahkan dan kemudian nanti di bulan Desember 2022 ini akan diresmikan. Demikian rekan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Laude Ari atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadis Cipta Karya Sulawesi Tenggara. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita tunggu Alkes, kalau teman-teman Dinas Kesehatan sudah datang ke Alkesnya, kita juga 100%. Ya. Kita tidak bisa 100% karena Alkes belum ada. Oh, Alkesnya belum ada. Iya, karena harus di-connect tuh, jangan sampai kita pasang misalnya posisinya di sebelah sini, ternyata menurut standar kesehatan itu tidak cocok, barang yang datang tidak cocok. Jadi kita sambil menunggu sekarang. Kalau untuk progres pengerjaan 90% ini apa saja yang sudah selesai nih Pak? Tinggal apa saja? Mechanical, electrical, semua arsitektur sudah selesai semua. Tinggal finishing ini. Tinggal finishing. Finishing tidak bisa 100%, kita harus sesuaikan dengan Alkes yang datang. Targetnya sesuai dengan yang disampaikan bulan. Alkes sudah koordinasi, tapi tinggal tunggu datang barangnya. Alkes Dinas Kesehatan yang adakan. Oh iya. Berarti target penyelesaiannya rampung sampai. Kalau teman-teman Dinas Kesehatan bilang Desember. Iya, kita mengikuti. Setelah itu, peresmian. Kalau ada peresmian. Untuk akan diserahkan ke dinas kesehatan. Setelah peresmian kita serahkan ke Dinas Kesehatan untuk dimanfaatkan. Oh, oke siap Bang. Oke Bang.
Seorang bocah berusia 12 tahun hilang tenggelam terseret arus saat bermain bersama teman-temannya di pantai Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu pada Minggu 22 Agustus kemarin. Pencarian Muhammad Rizky pun sampai saat ini masih dilakukan oleh tim SAR gabungan. Ibu dari Muhammad Rizky bernama Tasiroh mengatakan sangat berharap anak sematawayangnya tersebut secepatnya bisa ditemukan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Handika Rahman yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih Mei. Selamat sore Tribuners, dapat kami informasikan ya, seorang bocah berusia 12 tahun hilang tenggelam terseret arus ombak saat bermain bersama teman-temannya di pantai Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 21 Agustus 2022 kemarin. Pencarian terhadap Muhammad Rizky pun sampai saat ini terus dilakukan oleh tim SAR gabungan ya. Ibu dari Muhammad Rizky, Tasiroh, menceritakan dirinya sangat berharap agar anak sematawayang tersebut bisa secepatnya ditemukan. Tasiroh mengatakan ternyata sebelum kejadian tersebut terjadi ya, Rizky ini sebenarnya izin ke orang tua untuk bermain bola di lapangan. Namun tiba-tiba saja teman-temannya itu mengajak bocah tersebut untuk pergi ke pantai. Di sana mereka bermain air, akan tetapi saat di pantai diketahui juga Rizky bersama salah satu temannya bernama Rifki itu mereka berenang di lokasi berbeda ya. Kedua bocah tersebut pun kemudian diketahui juga terseret arus ombak yang saat itu sedang tinggi. Beruntung salah satu dari mereka yakni Rifki berhasil diselamatkan oleh warga yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Bocah itu pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Hanya saja nasib berbeda justru dialami oleh Muhammad Rizky. Ia gagal diselamatkan dan terlanjur terbawa ombak hingga ke tengah laut. Dapat saya informasikan juga hingga hari ini ya, memasuki hari ketiga, pencarian terhadap Muhammad Rizky ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Tim SAR diketahui juga membagi tim menjadi dua tim ya untuk melakukan penyisiran di sekitar lokasi pantai di Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Demikian laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Mei, kembalikan lagi ke studio. Terima kasih rekan Handika atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ibu dari Rizky. Berikut tayangannya untuk Anda. Awalnya Rizky itu minta main, bilang sama saya, mama Iki mau main dulu, main bola. Ya udah sana, jangan jauh-jauh mainnya, ntar jam 12 pulang, tidur, istirahat. Ya udah gitu. Pas habis di jalan disamper sama teman-temannya, Mas. Ayo, ikut enggak, kemana? Kata si Rizky, itu ke pantai, jangan mau mandi-mandian. Ayo, ikut sama teman-temannya. Taunya kayak gitu. Kalau aku sih nggak tahu, di rumah dikirain main aja bola di situ di lapangan. Taunya ke pantai ya, Bu? Taunya ke pantai. Itu keluarga tahu kejadian itu dari siapa, Bu? Dari anaknya Bibi ngasih kabar saya. Gimana itu ceritanya? Katanya, Tas, itu anak kamu katanya mandi di laut. Kayaknya di laut, kan saya kaget, langsung lari, saya tuh mau lihat. Ya udah, terjadinya kayak gini. Langsung ke sana waktu sore. Langsung ke pantai lihat. Bu ini. Mantan Bupati Tabanan Niputu Eka Wiryastuti diganjar pidana penjara selama 2 tahun oleh Majelis Hakim. Terdakwa Eka Wiryastuti dijatuhi vonis pidana karena dinyatakan terlibat melakukan suap sebesar 600 juta rupiah dan 55.300 dolar Amerika terhadap 2 pejabat Kementerian Keuangan dalam pengurusan dana insentif daerah Kabupaten Tabanan anggaran 2018. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bali, Putu Chandra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Putu. Selamat sore rekannya. Dapat saya sampaikan hari ini sudah berlangsung sidang putusan atau vonis terhadap terdakwa mantan Bupati Tabanan, Niputu Eka Wiryastuti, terkait dengan kasus suap pengurusan dana insentif daerah Kabupaten Tabanan, di mana Majelis Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan denda 50 juta, subsidiar 1 bulan kurungan terhadap terdakwa Niputu Eka Wiryastuti.
Eka Wiryastuti sendiri dinyatakan terbukti bersalah melakukan suap sebesar 600 juta dan 55.300 dolar Amerika terhadap 2 pejabat Kementerian Keuangan. Dan selain Eka Wiryastuti, Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis terhadap Idewo Nyoman Wiratmadja dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, pidana denda 50 juta, subsidiar 1 bulan kurungan. Dewo Wiratmadja sendiri merupakan dosen Universitas Udayana sekaligus mantan staf Niputu Eka Wiryastuti. Dan terhadap putusan atau vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim, kedua terdakwa tersebut masih menyatakan pikir-pikir terhadap vonis Majelis Hakim. Dan Majelis Hakim sendiri memberikan waktu selama 7 hari untuk kedua terdakwa maupun jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menentukan sikap apakah menerima atau mengajukan banding nantinya menanggapi putusan Majelis Hakim tersebut. Demikian. Baik, terima kasih rekan Putu Chandra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebuah becak legendaris BSA memantik api yang kemudian membakar dispenser milik SPBU di Jalan Rakuta Sembiring, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar pada Minggu 21 Agustus malam. Video amatir peristiwa terbakarnya SPBU tersebut kemudian beredar di media sosial Facebook. Api sendiri tak sampai membesar lantaran berhasil dipadamkan para petugas SPBU dengan menyemprotkan racun api. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Alija, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alija. Ya, selamat sore Mei. Perlu saya Ya, selamat sore Mei. Selamat sore rekan Alija, silakan dengan laporan Anda. Ya, perlu saya sampaikan bahwasanya peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Rakuta Sembiring, tepatnya pada Minggu pukul 8 malam lewat. Nah, saat itu becak motor legendaris BSA, yaitu Birmingham Small Arms, itu merupakan sepeda motor produksi Perang Dunia Kedua, buatan Inggris tahun 1939. Saat mengisi BBM di SPBU tersebut, kemudian terpantik api dari sepeda motor yang ternyata saat mengisi BBM itu dalam keadaan mesin hidup. Api kemudian membesar dan membakar dispenser milik SPBU dari SPBU Jalan Rakuta Sembiring. Nah, adapun korban sendiri adalah pemilik sepeda motor yang mengalami luka ringan di bagian kaki, dan salah seorang petugas SPBU juga mengalami luka ringan di bagian kakinya juga. Nah, untuk sementara ini pihak SPBU telah menutup layanan operasional pengisian BBM sambil menunggu dari Pertamina Regional 1 Sumbagut. Demikian, Nih. Baik, terima kasih rekan Alija atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik SPBU. Berikut tayangannya untuk Anda. Tadi malam, Pak. Oh, kondisinya ya? Iya. Itu kira-kira pada jam 8.30 semalam, ya seperti biasalah, kita SPBU melayani pengisian sepeda motor ataupun mobil roda 4. Jadi pada jam tersebut ada satu sepeda motor tua PSA, ya. Pada saat dia sampai di pengisian, mesin dimatikan. Dia minta pengisian pertama itu 50.000. Oleh operator kita itu diisi. Kira-kira pengisian masih separuh jalan, tiba-tiba muncul api keluar, ya kan? Karena apinya agak besar, langsung dia menghindar operatornya. Setelah berjibaku menghadapi banyak kendala, tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi jenazah pendaki kelahiran Israel di puncak Gunung Rinjani pada Senin 22 Agustus. Proses evakuasi selama 3 hari berlangsung dramatis. Pasalnya tim SAR menghadapi banyak tantangan yang cukup berat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Ahmad Wawan Sugandika, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Wawan.
Ya, terima kasih rekan Mei. Memang pada Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022 kemarin itu sempat terjadi insiden di Gunung Rinjani yang dimana ada warga negara asing kelahiran Israel itu terjatuh di ketinggian 3.720 mdpl di Gunung Rinjani. Korban terjatuh di tebing lereng Rinjani sedalam 150 meter. Mendengar kabar tersebut, mendengar berita tersebut, pihak TNGR kemudian langsung melakukan upaya evakuasi terhadap jenazah korban. Nah, dalam proses evakuasi ini memang diakui terjadinya banyak kendala sehingga bisa dikatakan cukup dramatis proses evakuasi dari jenazah korban atas nama Boas Bar Anam ini. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Kantor SAR Mataram, yakni Nanang Sigit, yang mengatakan bahwa dalam proses evakuasi itu memang cukup sulit. Ada dua kendala yang dihadapi oleh tim evakuasi gabungan yang terdiri dari tim SAR, tim Basnas, kemudian Polhut, kemudian ada dari TNGR dan juga dari berbagai pihak. Total tim evakuasi itu yang diterjunkan sebanyak 40 orang begitu. Nah, dalam proses evakuasi ini diakui memang ada beberapa kendala, ada dua kendala, yakni yang pertama itu kendala medan. Bagi rekan-rekan atau tribuner sekalian yang pernah ke Gunung Rinjani, di puncak Rinjani setinggi 3.720 mdpl itu medannya itu pasir begitu dan kemudian agak sempit di sana yang mengakibatkan tim evakuasi kesulitan untuk melakukan asesmen. Dan juga kendala kedua yakni adalah mengenai cuaca, di mana seringkali tim evakuasi itu mencoba untuk turun turun untuk mengangkut jenazah korban itu terkendala dengan angin yang cukup kencang di puncak Rinjani tersebut. Nah, dalam proses evakuasi korban atas nama Boas Bar Anam kelahiran Israel dengan paspornya asal yang digunakan itu berasal dari Portugal, itu sempat berlangsung lama, yang dimana berlangsung 3 hari lamanya. Proses evakuasi berhasil dilakukan itu pada Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022 kemarin, itu di mana tepat pada pukul 14:20 waktu Indonesia bagian tengah, jenazah korban berhasil diangkat naik ke puncak Rinjani di ketinggian 3.720 mdpl. Kemudian selanjutnya dilakukan packing ulang, yang selanjutnya kemudian jenazah korban atas nama Boas Bar Anam asal Israel ini langsung dibawa ke resort TNGR Sembalun, yang kemudian dari sana langsung dilarikan ke RS Bayangkara di Mataram pada hari ini. Selanjutnya mengenai bagaimana kepulangan nanti proses kepulangan dari jenazah korban ini nanti akan masih ditindaklanjuti oleh tribunlombok.com, dan begitu rekan Mi. Baik, terima kasih rekan Wawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Waster Kasat Bidang Rendan Puanter, Brigjen TNI Mateus Jangkung Widianto, menyapa langsung masyarakat yang mengikuti bakti sosial dalam TMMD 114 di wilayah Kodim 0301 Pekanbaru pada Senin 22 Agustus. Pengobatan gratis dan vaksinasi bagi masyarakat ini berlangsung di lapangan Perum Gria Teratai Indah, Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru. Seorang masyarakat berkesempatan berbincang dengan Jenderal Bintang 1 itu. Dalam kesempatan tersebut, seorang ibu rumah tangga bernama Aminah menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat ia nantikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fernando. Oke, selamat sore Mei. Selamat sore juga untuk Tribuners semua. Jadi pada hari kemarin, Tribuners,
Brigjen TNI Matius Jangkung datang langsung ke Kota Pekanbaru untuk meninjau, dan beliau memimpin tim pengawasan dan evaluasi dalam melihat kondisi terkini setelah pelaksanaan program TMMD di Kota Pekanbaru yang digelar di wilayah Kodim 0301 Pekanbaru, Tribuners. Jadi lokasi yang menjadi sasaran TMMD 114 di tahun 2022 ini adalah Kelurahan Sialang Rampai yang masuk di Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru. Jadi Brigjen TNI Matius Jangkung datang bersama rombongan yang juga didampingi langsung oleh PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun, Tribuners. Mereka datang ke lokasi kegiatan, juga menyimak langsung penyampaian capaian-capaian dari sasaran dalam program TMMD di tahun 2022 ini, Tribuners. Jadi untuk satu lokasi yang didatangi oleh Brigjen TNI Matius Jangkung dalam kesempatan itu adalah lokasi tempat bakti sosial. Jadi di bakti sosial ini masyarakat mendapat layanan vaksinasi booster, Tribuners, dan juga layanan pengobatan secara gratis. Jadi masyarakat bisa datang langsung ke lokasi kegiatan untuk mendapat pengobatan secara gratis, dan juga bagi masyarakat yang belum mendapat suntikan vaksin dosis ketiga atau dosis booster, mereka bisa datang ke lokasi tersebut karena kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan TMMD yang berlangsung rencananya hingga tanggal 24 besok, Tribuners, 24 Agustus. Karena kegiatan TMMD di Kota Pekanbaru ini sudah berlangsung dari tanggal 9 Agustus kemarin, Tribuners. Dan juga untuk kegiatan ini, Tribuners, tidak hanya diisi dengan kegiatan bakti sosial, namun juga ada sejumlah kegiatan-kegiatan lainnya, Tribuners, seperti kegiatan perbaikan ruas jalan, beberapa ruas jalan yang rusak di kawasan Kelurahan Sialang Rampai, Tribuners. Kemudian ada juga perbaikan rumah ibadah, yaitu masjid yang ada di kelurahan tersebut. Kemudian membuka sejumlah akses jalan yang sebelumnya tidak bisa dilintasi oleh masyarakat, dibuka oleh masyarakat bersama pemerintah kota dan juga bersama para prajurit TNI yang bersama masyarakat ikut menyukseskan TMMD 114 pada tahun 2022 ini. Dan dalam sambutannya, Brigjen TNI Matius Jangkung menyampaikan bahwa ini adalah bentuk kedekatan antara TNI dengan rakyat dalam bekerja sama untuk melakukan pembangunan, dan pembangunan ini diharapkan nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat, dan masyarakat bisa memanfaatkan hasil dari program-program yang sudah dilakukan dalam TMMD kali ini. Dan ia berharap nantinya para masyarakat bisa ikut menjaga nantinya lokasi-lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan TMMD, dan juga nantinya bagi ruas-ruas jalan yang sudah dibuka, nantinya diharapkan bisa ada kelanjutan pembangunannya dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, karena beberapa ruas jalan yang dibuka masih berupa jalan pengerasan, dan nantinya diharapkan jalan tersebut bisa diaspal sehingga nantinya masyarakat bisa memiliki akses jalan yang layak dan baik di kawasan Kelurahan Sialang Rampai tersebut. Dan Brigjen TNI Matius Jangkung juga mengapresiasi maksud kami, Tribuners, bahwa capaian selama pelaksanaan TMMD di Kota Pekanbaru cukup baik, Tribuners, dan dari hasil paparan ia juga memastikan bahwa memang untuk capaian program sudah mencapai 100%, baik untuk program fisik maupun sasaran non-fisik. Begitu, Mei, sekian laporan dari Pekanbaru. Baik, terima kasih rekan Fernando atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Brigjen TNI Matius Jangkung. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini saya dari tim WASF TMMD ke-114 di Kodim Pekanbaru melaksanakan pengawasan dan evaluasi. Tentunya ini sedang saya laksanakan, tadi baru ada satu sasaran yang kita lihat, yaitu di masjid, kemudian ada kegiatan
bakti sosial, tapi dari paparan dari Komandan Kodim seluruhnya sudah selesai 100% sesuai dengan volume atau ketentuan yang diharapkan. Sehingga nanti hari ini saya cek keseluruhan apakah yang disampaikan tersebut benar. Dan tentunya dari yang salah satu contoh tadi disampaikan itu sudah sesuai ketentuan yang ada, dapat dilaksanakan dengan hasil yang cukup memuaskan. Ya, hasilnya sangat memuaskan, sehingga harapannya ini berguna bagi masyarakat. Dari pengawasan dan evaluasi ini akan menjadikan masukan bagi pimpinan TNI Angkatan Darat untuk membuat kebijakan selanjutnya bagaimana pelaksanaan TMMD akan dilakukan ke depannya. Bupati Jayapura Matius Awoyitau berharap peran dan dukungan dari pemerintah Provinsi Papua dalam memberikan kontribusi untuk menyukseskan Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KAMAN ke-6 yang akan digelar pada 24 hingga 30 Oktober 2022 mendatang. Harapan itu disampaikan Bupati Matius lantaran hingga saat ini pemerintah Provinsi Papua belum memberikan jawaban pasti atas dukungan yang akan diberikan. Sementara menurutnya Kongres Masyarakat Adat Nusantara adalah kegiatan nasional yang memerlukan keterlibatan semua pihak.